Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanyalah sekedar obrolan biasa. Jadi kalau bisa jangan dianggap serius ya. Oke, kita mulai masuk ke inti pembahasan yang memiliki topik fungsi kegagalan dalam kehidupan. Ya, sebelum masuk ke intinya, kita harus tahu kegagalan itu apa gitu. Apa yang dimaksud dengan kegagalan? Gagal berarti sesuatu yang kita tidak berhasil dalam meraihnya. Jadi kalau kita punya target nih, nah target itu tidak tercapai dengan baik gitu. Nah, kita gagal gitu. Gagal tuh memiliki banyak pengertian ya, tergantung orang itu mengartikannya seperti apa. Jadi kan ada orang bilang itu mah udah berhasil namanya, bukan gagal lagi itu mah. Tapi bagi orang yang mengalaminya, hal itu tetap gagal gitu. Jadi target misalnya orang yang sangat kaya memiliki target penghasilan 100 juta per bulan gitu. Bagi orang lain, kalau misalnya dia hanya dapat 50 juta gitu per bulan, itu menurut orang lain udah sukses gitu. Tapi menurut orang yang punya target 100 juta, gagal itu karena nggak tercapai kan tujuannya gitu. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan gagal. Nah, di gagal itu sebenarnya eh, biasanya dipandang negatif kan di dalam kehidupan. Tetapi ternyata kegagalan itu memiliki manfaat gitu dalam kehidupan. Nah, sisi positif dari kegagalan itu apa? Nah, ini yang akan saya bahas ya. Yang pertama itu dia tuh menyadarkan kelemahan pribadi. Nah, kegagalan itu kan apa ya, suatu ketidakberhasilan, jadi dia tidak mencapai target. Nah, kalau dia nggak mencapai target berarti dia lemah kan. Maksud saya itu bukan lemah secara fisik gitu, secara manusia gitu. Manusia itu kan tidak sempurna, manusia itu memiliki kelemahan dan bisa berbuat salah. Maksud saya di situ. Jadi menyadarkan kalau kita itu lemah gitu dan bisa berbuat salah, maka ketika kita berbuat salah gitu, kita apa ya, maklum gitu, karena kita juga manusia kayak. Dan kalau kita udah berbuat salah, maka tindakan selanjutnya adalah memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Lalu fungsi selanjutnya itu menjadi pelajaran untuk lebih baik. Nah, kan awalnya salah kan tadi kan, udah salah nih, maka tindakan selanjutnya kan memperbaiki kesalahan tadi itu. Kalau misalnya sudah diperbaiki, maka hasilnya kemungkinan besar akan menjadi lebih baik. Yang awalnya misalnya ini gagal dalam ujian, nilainya kurang bagus, nilainya kurang memuaskan, maka ada kesalahan misalnya karena saya tidak belajar gitu, maka hasilnya tidak memuaskan. Maka apa yang harus diperbaiki? Yang terbaik adalah kita harus belajar lebih giat lagi, lebih serius lagi, lalu bisa mencoba tadi soal tadi jadi hasilnya kan mungkin akan lebih baik gitu. Tidak ada yang menjamin, tapi setidaknya setelah berusaha untuk belajar, untuk memahami, hasilnya kemungkinan besar akan menjadi lebih baik. Lalu manfaat selanjutnya dari kegagalan itu, kegagalan itu bisa memperkuat ya mental seseorang. Karena gini, orang yang sudah pernah gagal itu biasanya pernah merasakan apa ya, kayak kesedihan, kekecewaan gitu. Dan rasa kekecewaan atau kesedihan itu yang membuat dia itu tidak nyaman, tidak enak, dan dia tidak ingin merasakan hal itu kembali terulang gitu. Jadi karena udah terjadi sekali, maka kedepannya dia tidak ingin merasakan hal itu kembali gitu. Jadi daripada dia apa namanya, menyesal gitu, maka dia akan berusaha lebih besar lagi, lebih lebih rajin lagi untuk mencapai apa yang dia raih. Jadi mentalnya itu yang awalnya gampang nyerah nih, kayak wah males lah, ngapain ngerjain kayak gini, buat apa ngerjain kayak gini kan, ngabisin waktu doang gitu. Tapi setelah dia tahu dari apa yang dia usahakan gitu, dia akan apa ya, belajar atau memperkuat dirinya untuk bertahan gitu.
Yang awalnya kan tadi belajar tuh males, belajar itu susah, belajar itu ngantuk gitu. Tapi setelah nilainya buruk, terus apa ya, kayak malu gitu kan, nilainya misalnya kurang bagus, kurang memuaskan, akhirnya dia belajar, dia mempertahankan gitu. Walaupun dia bosen, walaupun dia males, dia tetap belajar, dia tetap usahakan dan terus gitu. Jadi memperkuat mental dia yang awalnya mudah menyerah menjadi tahan banting, seperti itu. Jadi kegagalan tadi ya. Lalu fungsi selanjutnya itu, kegagalan itu dapat membuat kita tuh memahami tentang resiko dari suatu hal gitu. Jadi kan misalnya membuat bisnis nih, kita kan nggak pernah tahu bisnis ini tuh bakal berhasil atau gagal. Tapi kalau misalnya sudah pernah merasakan kegagalan misalnya, dia biasanya tahu di mana letak kesalahannya. Dia tahu resikonya itu di mana letak yang paling rawan gitu. Misalnya, oh mungkin di bagian distribusinya mungkin, atau di bagian transportasinya mungkin. Biasanya kan orang yang nggak pernah apa ya, ngebuka bisnis itu tidak tahu di mana letak kelemahan atau letak kegagalannya gitu. Sebelum dia merasakan kegagalan itu. Nah, setelah dia merasakan rasanya gagal gitu, dia akan memahami di mana resiko dari pekerjaan yang dia pilih gitu. Misalnya pengusaha tadi kan, pengusaha tuh resikonya tadi misalnya tipu, ada mungkin rugi, barangnya nggak laku gitu kan. Nah dari misalnya nggak laku, dia buat suatu formula gimana caranya biar barangnya jadi laku, gimana cara promosiin lebih baik, gimana cara buat iklan supaya pembelinya itu tahu bahwa produknya itu bagus, misalnya seperti itu kan. Jadi membuat si pengusaha tadi memahami resikonya dari apa yang dia lakukan. Itu dari fungsi dari kegagalan ya. Lalu manfaat selanjutnya itu menimbulkan cara yang lebih kreatif dari sebelumnya. Misalnya kita gagal nih lewat satu cara nih misalnya. Dia udah coba dengan hal ini tapi hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya dia kerjasama dengan timnya buat apa ya, kayak brainstorming, buat ide baru gitu, gimana caranya hal ini tuh bisa menjadi lebih baik gitu kan. Yang awalnya mungkin satu cara, terus karena gagal tadi membuka ide-ide lain untuk masuk. Yang awalnya apa ya, mungkin gak berhasil, dengan ide-ide baru yang dia usahakan mungkin akan menjadi lebih baik hasilnya. Biasanya dari kegagalan dulu, karena kan biasanya dari gagal tuh tahu kayak, oh ini produk gagal nih gara-gara apa. Nah dari kesalahan tadi itu bisa menimbulkan produk baru yang mungkin berbeda hasilnya, dan hasilnya juga menjadi lebih baik gitu kan. Lalu manfaat selanjutnya itu, dari kegagalan itu kita bisa lebih menghargai kerja keras. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat suksesnya seseorang gitu kan, kita nggak bisa ngeliat dari saatnya dia apa ya, suksesnya doang gitu, saat dia benar-benar berhasil gitu. Tapi kita harus tahu bagaimana perjuangan dia membangun hal tersebut hingga menjadi sukses. Berapa kali dia gagal, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dia gagalnya ratusan kali dan akhirnya dia berhasil di percobaan 101 kalinya gitu. Jadi setelah gagal 100 kali baru percobaan selanjutnya di 101 percobaan baru dia berhasil. Kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dia bangun lebih pagi untuk apa ya, berusaha memikirkan ide misalnya, atau berusaha membangun bisnisnya gitu, atau enggak orang bangun lebih pagi untuk mendahului orang lain gitu kan. Jadi orang lain masih tidur gitu, dia udah kerja keras dari pagi ngebangun ide, ngebangun apa ya, produk misalnya kan, nggak ada yang tahu. Jadi kita mungkin lebih bisa menghargai kerja keras dari seseorang. Kita nggak gampangin, gimana ya, kayak orang lihat wah sukses doang itu mah anak orang kaya itu mah, atau apa ya namanya, kayak gampangin tuh seolah-olah kayak nganggep dia tuh udah beruntung sejak dari lahir gitu. Jadi kita nggak menghargai apa yang dia kerjakan untuk meraih kesuksesan yang saat ini dia apa ya, dia nikmati. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang dia rasakan gitu saat membangun apa ya, bisnis misalnya, membangun karirnya gitu. Apa yang kita lihat saat ini tuh hanya kesuksesan
atau enggak keberhasilan dia doang gitu, hanya sebagian kecil dari hidupnya gitu. Kita nggak pernah tahu, mungkin 90% dari kehidupannya tuh kegagalan, dan apa yang kita lihat tuh hanya 10% dari keberhasilannya gitu. Jadi kita nggak boleh iri gitu kan, kita harus menghargai apa yang dia kerjakan, bagaimana dia meraihnya gitu kan, kita harus tahu sejarahnya lah. Lalu ini yang paling penting ya tadi, fungsi manfaat atau apa ya, benefit ya dari kegagalan itu, kita tuh jadi nggak sombong, atau kita tuh nggak jadi apa ya, ya tadi nggak sombong itu. Karena ketika kita sombong itu, apa yang kita lakukan tuh biasanya merendahkan orang lain. Kayak tadi misalnya nyanggap orang lain tuh beruntung dari lahir gitu kan, itu kan kayak kita seolah-olah sombong banget gitu kan, seolah-olah kita yang paling bener, padahal kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain seperti apa. Dengan kegagalan tuh kita bisa mengetahui, oh iya mungkin orang yang agak sukses tuh mengalami apa yang kita rasakan sekarang. Misalnya saya gagal nih membangun bisnis, membangun karir gitu, gagal misalnya. Setelah itu kan menyadari, oh mungkin orang-orang sukses yang saya lihat itu merasakan apa yang saya rasakan saat ini gitu. Jadi ketika kita sukses nanti, kita nggak sombong dengan apa yang kita apa ya, dapatkan, karena mungkin apa yang kita raih saat ini tuh dibangun dengan susah payah gitu. Jadi hal itu tuh biasanya membuang rasa sombong, karena mungkin kalian beruntung juga gitu kan, dapat apa ya namanya, dapat kesempatan yang mungkin tidak bisa diraih oleh orang lain. Jadi kita jangan nganggap orang lain tuh males, mungkin aja orang lain ada yang lebih keras dari kita tapi tidak seberuntung kita. Nggak aja seperti itu. Jadi orang tuh ada kan yang bangun dari pagi terus kerja sampai sore sampai malam, tapi hidupnya nggak lebih sukses dari apa yang kita punya gitu, apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan juga. Kita nggak pernah tahu kan, karena mungkin kita mungkin kerjanya biasa aja, tapi alhamdulillahnya gitu kan dapat kesempatan bisa lebih sukses daripada orang lain yang mungkin lebih apa ya, lebih kerja keras lah, lebih capek dari kita gitu. Jadi kita mencegah rasa sombong tadi gitu. Lalu apa yang ingin saya sampaikan pun kayak kesimpulannya ya kayak gini nih, kayak pesan lah. Jadi kegagalan tuh mungkin merupakan suatu yang terlihat negatif gitu kan, akan tetapi kegagalan itu telah memberikan makna gitu terhadap apa yang telah kita usahakan. Jadi setidaknya tuh ketika kita gagal tuh ada makna yang bisa kita raih gitu terhadap apa yang telah kita usahakan, kita kerjakan, kita habiskan waktu gitu kan. Lalu kegagalan itu termasuk salah satu tahap atau proses dari kehidupan. Semua orang pasti pernah mengalami apa yang dinamakan kegagalan. Akan tapi pertanyaan selanjutnya itu apa? Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Gak harus diem kan? Apakah kita apa yang harus nyalain orang lain gitu, atau enggak kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Jadi hal ini gitu, yang tadi apa yang kita lakukan setelah gagal gitu, hal inilah gitu yang membedakan pribadi itu menjadi kuat dari suatu kegagalan atau menjadi suatu pribadi yang mudah menyerah ketika menghadapi suatu masalah gitu kan. Jadi apa yang dilakukan setelah dari gagalnya itu yang akan membuat kita itu menjadi orang yang kuat atau orang yang lemah gitu ketika menghadapi masalah. Nah, menurut kalian nih yang masih menyimak sampai saat ini, sepenting apa sih kegagalan itu bagi hidup kalian? Ya, mungkin bisa komen aja di bawah. Mungkin sekian ya apa yang bisa saya sampaikan dari obrolan tanpa beban. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini kita punya moto,
Jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.